Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di KIDI tanggal 8 November dengan Pak Ustadz Ismaidas sebagai Ustadz kita dengan tema tafsir surat Al-Kautsar. Langsung saja Pak Ustadz, untuk waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dengan salam tadi kuping kita sejuk, hati kita berbunga, hidup kita jadi penuh makna, penuh nuansa, penuh cinta, penuh pahala, mulia, bahagia, dan ujungnya surga. Hadirin sekalian, alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi sidqi wal wafa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita kembali berkumpul di sini untuk menyatukan hati, menyatukan visi, menyatukan strategi, untuk menyatukan langkah kaki, menegakkan kalimatullah di muka bumi, untuk menyembah Allah satu-satunya ilah, penguasa di muka bumi, untuk menebarkan Islam ke langit tinggi, menebarnya ke dalam hati, dan memunculkannya dalam cerminan pribadi kita sehari-hari. Hadirin sekalian, salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW, Rasul yang mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi ujian yang begitu berat, cobaan yang begitu dahsyat, dan kehidupan yang begitu berat dengan senyuman, ketenangan, dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Rasul yang mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi manusia yang paling punya visi. Orang banyak bilang hidup itu visinya mesti besar, visinya mesti bombastis. Maka pasang target Anda setinggi mungkin. Pertanyaan saya sederhana. Kalau visi mesti besar, target mesti tinggi, adakah yang lebih tinggi dan lebih besar daripada sorga dan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Maka manusia yang terbaik, manusia paling hebat adalah manusia yang menjadikan surga dan ridha Allah sebagai visi kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadikannya sebagai visi dalam melangkah setiap pagi. Itu baru hebat, luar biasa. Kita ingat tentang beberapa hadis yang sering kita sampaikan, misalnya ma min yaumin yusbihu ibadu fihi illa malakani yanzilan. Tidak datang sebuah pagi kecuali datang kepada kita dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, berkata salah satu di antaranya, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan orang-orang yang memberi itu ganti. Ganti yang luar biasa, ganti yang tak terhingga, ganti yang sebanyak-banyaknya. Ganti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ganti dengan bahagia di dunia dan bahagia di surga. Ganti. Tiap pagi subuh udah masuk kita didoain. Kalau tuh udah berinfak, itu visi sorga. Tiada hari kita lewati kecuali kita berbagi. Itu baru orang hebat. Kalau nonton Kalung Umar kita puyeng dah melihatnya dah. Coba, sekaya itu, sedahsyat itu. Ada kali mobilnya mewah-mewahan, rumahnya gede-gedean, dia tidur ngedeprok bareng umat, bareng ahlu sufah, dia nongkrong di masjid segala macam. Apa dia malu dengan kayanya? Dia wakafin kekayaannya buat umat. Itu visinya sorga. Baru hebat. Kita baru punya handphone sama tablet aja mau puyer, ya enggak? Udah bangga dah. Udah merasa keren. Sahabat udah dijadiin sorga, enggak merasa keren tuh. Biasa aja. Itu baru punya tablet 2 biji aja udah petantang-petenteng. Baru punya Lamborghini udah merasa kaya. Dah lah. Ente udah bisa berwakaf bikin rumah yatim belum? Ente udah bisa bikin rumah Quran belum? Dari harta ente belum? Apa yang ente banggain? Orang kalau visinya surga tuh begitu. Hadirin sekalian, datang pagi malaikat doain. Kalau pagi udah ngasih. Makanya kalau orang biasa ke masjid, itu kalau mau berangkat subuh ke masjid kantongin duit, kasih. Pas subuh ngasih, malaikat doain dari pagi. Buka pagi dengan berbagi, tutup hari dengan berbagi. Udah. Itu manusia Allah jamin surga.
Kenapa? Karena innallaha yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang baik, yang dermawan. Ya kita belum berinfak lagi, malaikat nggak jadi doain. Duha kali kita mau ngasih, ditungguin malaikat masih. Duha nih saya doain. Kita duha datang ke tromol, tuh ada tromol apa? PKPU. Wah kita udah ke tromol. Naruh peci doang. Nggak jadi doain. Pikir mau ngasih kali. Zuhur kita ke rumah orang tua, malaikat mau doain, mau ngasih orang tua kali nih, ya enggak? Mau doain malaikat. Ternyata ke rumah orang tua malah minjem duit. Nagih utang, maknya ditagih utangnya. Maknya kemarin udah ada belum duitnya. Gimana sih? Orang tua tuh kasih. Kalaupun dia ngutang sama kita nanti dia bayar kita ambil bukan karena kita nggak mau ngasih, supaya dia nggak terbiasa mudah menggunakan uang. Itu aja paling. Ya, ini orang tua hitung-hitungan. Orang tua dari kita ngelahirin kita sampai kita gede nggak hitung-hitung. Bapak saya galak pak, bapak sih jahat sama saya. Ya kalau bapak ente jahat sama ente itu udah mati. Nah ente masih hidup berarti nggak jahat, cuma gedek lain. Nah hari ini sekalian, sore kita belum ngasih juga. Akhirnya apa? Maghrib lewat, hari berlalu, nggak jadi doa tuh malaikat. Kesian tuh malaikat. Dia mau doa, udah berdoain begitu, kita nggak mau. Akhirnya tuh malaikat nggak berdoa. Wa yaqulul akhar, berdoa malaikat yang lain. Dia datang berdua, yang satu nggak doa, yang dua udah jatahannya nih. Allah ma'ati mumsikan talafan. Ya Allah ganti orang-orang yang pelit kerugian. Jadi kalau orang visinya nggak surga, rugi dah. Kenapa? Dia nggak tahu bahwa hari berlalu itu harusnya disiapkan jejak-jejak kebaikan. Jadi catatan amalan cakep. Mohon maaf ya, nggak ada kaitan politik, tapi boleh kita ambil ibroh i'tibar dari kisah-kisah itu. Mohon maaf, kemarin orang ngomongin soal Jokowi begini begitu. Itu kemarin di Taman Sari ada warga, saya nggak mendukung Jokowi, tapi jujur iktibarnya begini. Itu warga Taman Sari mau dibeli mafia rumahnya, dijoncet segala macam, disusahin dah biar mau dijual. Warga nggak mau, ngadu di Jokowi. Ini kan bukan pepesan kosong. Kita searching aja apa di media atau kita datangin langsung tempatnya. Langsung dijawab apa sama Jokowi. Saya kasih jaminan, tolong aparat saya kawal itu tempat. Wah, itu pencitraan Pak. Urusan pencitraan, urusan dia sama Allah dah niatnya bagaimana. Tapi orang kalau baik mau umat, lepas niat dia apa? Umat nilai. Kenapa kemarin banyak ulama-ulama teriak sampai bobo agama buat ngalahin Jokowi tapi tetap nggak menang? Karena banyak umat melihat ulamanya ngomong doang gede, nggak ngasih keteladanan. Saya pernah cerita ada ustadz miskin mampu menghidupkan 50 anak yatim, bikin sekolah murah di Jakarta. Berapa banyak umat udah kaya, sekolah murah nggak ada yang berkualitas. Sekolah Islam mahal-mahal. Rakyat mimpin dulu aja bikin sekolah mahal mau gratisin, nggak mungkin juga. Wah itu ya kita yang kerjain lebih banyak dari itu Pak. Buktinya nggak ada masyarakat yang kena gusur merasa tenang. Kemarin ini baru datang gubernur baru, dia udah girang. Kenapa? Udah dijamin nggak kegusur. Ya kemarin para politisi muslim misalnya nih kemana? Ya jangan jelek-jelekin, ini bukan jelek-jelekin, ini iktibar. Ternyata banyak di antara kita Islamnya masih teori, karena visinya nggak surga. Kalau nyontoh Umar nggak ada bapaknya, Mr. Jokowi nggak ada papanya. Yang masih nyontoh Umar kan ulama, umat, pemimpin Islam. Kita selalu maaf kata ya, kita selalu kajian Mbak. Pak, kita selalu kajian tentang bagaimana cepat kaya, satu keluarga, satu pengusaha. Selalu kajian begitu. Umat nggak dengar, nggak pengen. Yang begitu ngomong kaya, orang umat nggak dengar. Berbagi. Ente dengar orang yang ngomong kekayaan apa dengar orang yang berbagi? Coba training nyalonin diri jadi gubernur, kalah. Ternyata dalam hati kita demen mau orang baik. Ngapa kita milih jadi orang jahat?
Ada lagi dipuji, pemimpin Islam dipuji karena megang provinsi di Jawa Barat. Wah ini bagus, dapat penghargaan banyak. Saya nggak sebut namanya. Tapi saya otokritik. Ente muji-muji doang. Lihat amanahnya jalan apa enggak. Oh Pak penghargaan. Kata ente jangan pencitraan. Ente pencitraan juga. Itu saya datang. Ini dari duit dari yang kemarin pernah ngasih. Ini saya nggak bawa, bilang kita punya buletinnya. Itu kita bikin posko gizi buruk. Nggak jauh-jauh. Parung Panjang. Daerah sangat miskin sekali. Itu sebelum Idul Fitri kita masuk desa tanpa listrik, namanya Pasir Madang. Habis Idul Fitri baru TV nyorot. Ternyata ada desa nggak jauh dari Jakarta, itu listrik aja belum masuk. Besoknya lagi kemudian kita nggak jauh, kita masuk ke daerah yang banyak gizi buruk. Kita masuk, alhamdulillah dari duit yang kemarin dikasih ada yang berupa wakaf, ada yang berupa infak, infaknya kita pakai, kita bagi. Gizi buruk itu ternyata nggak lama dari itu besoknya masuk koran, masuk TV. Nggak ada yang tahu tuh, kecuali kita mau angkat. Tapi kita tutupin, jangan diangkat. Kalau kita mau jejerin 20 gizi buruk satu tempat bisa. Hancur nih pemerintahan ini. Teori doang. Jadi ternyata kenapa umat itu nggak dekat sama agama, jangan nyalain umat. Keteladanannya nggak ada. Lah rakyat pada miskin, ente pada berebut kaya. Ngomong ulama juga boleh kaya. Lah kalau ulama semuanya berkekayaan, yang jadi mau contoh siapa? Rakyat ngomong, lah gue miskin lu kaya, enak ngomong begitu. Katanya berbagi, lu nggak bagi-bagi. Ternyata visi Islam lebih hebat. Apa itu? Umar contohnya, nggak ada hari berlalu kecuali berbagi. Ketika dia tahu ada saudaranya seorang gubernur amat sangat miskin, gubernur miskin, kenapa? Yang penting umat amanah, aman. Aman nih, Umar kasih 1 miliar, 2 miliar, 1000 dinar, bagi. Apaan saudara saya ada yang miskin begitu? Bagi gubernur paling miskin di sensus, yang paling miskin gubernur. Di sini paling kaya gubernur. Dan apa? Wah luar biasa. Itu gubernurnya bukan paling miskin ya, paling fakir. Kalau miskin masih ini di bawah garis kemiskinan, itu gubernurnya. Ini miskin di garisnya, dia di bawahnya. Dia mau loncat garis aja susah, baru lewatin garis tuh. Jadi mohon maaf, kita sering bicara soal Islam. Ada ustadz ngomong, loh kalau kita nggak main gadget, gimana saya bisa menghubungi Anda? Nih Anda nggak punya gadget canggih segala macam, jadi susah komunikasinya dengan saya. Itulah kenapa gadget kita mesti bagus. Mas, kalau ngandelin gadget, gimana ente mau dakwah ke gang kecil yang nggak ada gadgetnya? Gimana ente mau gajah ke anak-anak jalanan nggak pakai gadget? Gadget kan ente dakwah ke orang-orang kaya. Wah kita dakwah masih tinggi. Kita angkat targetnya, kualitas kita naikin standarnya. Jadi kita bisa masuk ke dakwah elit. Ente dakwah elit lihat gagal. Masyarakat yang lebih penting. Kenapa masyarakat lebih utama? Ketika Rasulullah SAW lagi dakwah kepada orang-orang kaya, Abu Sufyan dan kawan-kawan, datang Umi Maktum. Rasul bukan lagi dakwah, ente gangguin. Rasul bermuka masam. Apakah ketika Rasul bermuka masam tersinggung Umi Maktum? Enggak, orang dia nggak lihat. Dia kan buta. Ente datang ke ana manyun, dia nggak lihat, orang dia buta. Jadi Rasul begitu juga nggak nyakitin dia dan nggak marah, nggak. Cuma ya gue lagi dakwah lo, mandar mandir. Umi Maktum juga nggak tahu. Dan Rasul juga kan, ini dakwah penting. Kalau dakwah kepada kalangan elit kan paling dakwah terjaga, iya dong. Dan mereka kan sumbangnya gedean. Paling enggak buat umat luar biasa. Allah tegur. Abasa, muka masam Rasul. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika datang kepada dia orang yang buta, Rasul bermuka masam. Amma manistakna, ya gara-gara orang kaya tadi. Ditegur. Allah tegur. Kita ngomong tinggi-tinggi lain sebagainya. Kita lupa. Nih, Pak, ini tafsir innahnya, ini ngantarnya begitu. Ngantarnya. Kenapa? Inna a'tayna kal kausar. Jadi ternyata selama ini fisik kita udah mulai keliru. Sehingga apa yang terjadi kemudian?
nggak usah protes kalau ada orang yang kesannya nggak dekat sama agama, di dekat rakyat dekat sama dia. Kenapa? Tuh orang merakyat beneran. Hadirin sekalian, kembali ke masalah tadi gitu ya. Nah, ketika visi itu dibangun, lihat surat Al-Kautsar itu surat Makkiyah. Ciri Makkiyah itu pendek-pendek, yang panjang cuma satu, yang agak panjang. Surat Makkiyah itu ciri-cirinya diturunkan di Mekah karena Makkiyah. Ada yang di sebelum hijrah. Ada surat Makkiyah, ayat Makkiyah yang diturunkan setelah hijrah. Ada setelah Rasul di Madinah. Apa itu? Yang panjang tadi, Makkiyah yang agak panjang diturunkan setelah Rasul hijrah. Biasanya kan sebelum Rasul hijrah. Apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madinah. Ini agak panjang. Turunnya ketika Rasulullah udah haji wada gitu, haji terakhir. Nutup tuh Makkiyah. Ciri Makkiyah lain akidah. Belum hukum, belum akidah. Keyakinan. Kenapa? Ternyata hidup tanpa keyakinan nisbi. Kalau Anda nggak tahu apa yang Anda kejar, Anda kerja keras tapi Anda nggak tahu apa yang Anda kejar, berarti Anda sudah tersesat. Anda kerja keras tapi Anda nggak punya visi, Anda tersesat. Keder. Kita kerja tapi bingung, kerja capek pulang pagi, sampai pulang malam, jalan pagi pulang malam, tapi nggak jelas mau nyari apaan. Udah dapat apaan sekarang? Rumah belum dapat, ya kan? Nah, mobil standar, punya supir itu juga gantian orang. Kita diturunin depan rumah, di jalan lagi. Angkot ya kan supir juga, itu supir juga. Bawa mobil start, bawa tadi yang dibawa sopir. Oh, supirnya enggak langsung jalan, dia ngantar yang lain. Ini berapa orang? Tadi ada 64, 2 tengah. Jadi, iya kan? Apa visinya nggak ada. Sama ente naik kereta yang paling canggih ke Bogor. Pas udah ngebut tuh keretanya yang supersonik misalnya ke Bogor ngebut, ente baru sadar di tengah. Anda kan mau ke Jakarta. Udah ngebutnya kenceng-kenceng lupa. Ya Anda kan mesti ke Jakarta. Bagaimana ya? Orang udah kaya, mobil ada berapa, akhirnya dilepas di mobil, dia baru sadar. Ya Allah, saya megang pakai riba semua. Padahal riba itu, mohon maaf ya, di neraka itu sungai nanah dan darah. Ngapain? Ya kalau terpaksa kan boleh, Ustaz, dalam kondisi ini. Iya, kondisi darurat. Ente nggak punya motor, ente mesti beli motor. Kalau nggak kerja ente terpaksa. Sementara ente waktu itu belum tahu ada leasing yang syariah. Silakan. Kalau riba, ntar kalau tanya ngapain ente pakai riba? Ya kalau nabung di bank konvensional bagaimana? Beda nabung menggunakan riba. Kalau nabung kan cuma naruh. Nanti nabung di BCA buat kemudahan atau buat gaji, ya nggak ada masalah. Kan kita nggak ngitung ribanya. Jatuhnya bisnis. Sebagaimana. Ya tapi kalau beli mobil, beli rumah sampai bank riba, ya mikir-mikir. Oh dia mikir begitu. Akhirnya memang terjadi kemudian aneh nggak berkah. Dilepas tuh semuanya. Dilepas. Ternyata dia duit makin banyak, rezeki makin ngalir, tapi nggak makin rajin ibadah, nyasar. Rezeki makin ngalir, duit makin banyak, rumah kebeli, mobil ada, tapi nggak makin dekat sama Allah, nyasar. Ente tersesat, tobat deh. Aneh gitu. Kita makin kaya, hidup makin banyak, tapi nggak berkah tandanya. Makanya ayat-ayat akidah tuh bab keyakinan. Kalau enggak hidup enggak berkah. Berkah kan ziyadah. Berkah tuh nambah. Nambah dekat sama Allah, nambah bahagia dalam hidup. Jadi ini duit makin banyak, makin bahagia nih hidupnya. Tapi enggak makin dekat sama Allah, setan diikutin. Iya kan? Kalau sama bahagia doang, dia maaf kata orang lagi mabuk juga bahagia. Mantap banget ya enggak? Jack Daniel, topi miring, iya kan? Topi miring, peci mencong, luar biasa tuh. Udah girang, bahagia. Enggak, ente makin dekat nggak sama Allah? Ya gue sih, enggak berkah. Ziyadah, nambah. Jadi kalau bersyukur la in sakartum la azidannakum, iya Ustaz, ana habis sedekah, duit ana makin banyak.
berarti sedekahnya berkah. Enggak berkah. Yang penting dari sedekah itu bukan kita nyumbangin TV, kebeli LCD, bukan begitu. Kita sedekah, kita makin bahagia, makin dekat dari Allah. Dunia mah gampang, tinggal minta. Lagi kalau minta, nanti mau minta mobil nggak usah sedekah nggak apa-apa, sholat duha bisa. Tapi niatnya bukan karena itu. Kalau diniatin repot. Kembali ke masalah tadi, ayat Allah. Ini ayat makiyah. Makiyah itu juga cirinya di atasnya sajak. Ini serat-serat bersajak tuh. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, kan gitu. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, kan gitu. Un Qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad. Sajak. Memang makiyah tuh cirinya sajak. Jadi itu makanya ketika Quran turun pertama, orang Arab tuh sampai terkagum-kagum. Sampai ada penyair paling hebat pengen tahu apa sih yang dibawa Muhammad. Dia dengerin Quran. Apa kata dia? Ini bukan buatan manusia. Bukan buatan manusia. Setan aja nggak sanggup bikin. Setan nggak sanggup tuh bikin. Ini luar biasa. Sampai terkagum-kagum. Makanya kalau ada Quran, mohon maaf nih, kalau ada orang punya paham Quran dia beda sama Quran yang ada, kalau emang berani munculin tuh Quran, secara bahasa Arab akan kelihatan tuh Quran palsu. Kenapa? Karena ini sastranya sastra Arab tinggi. Orang kalau dekat sama Quran tahu benar salah tuh tahu. Kenapa? Karena di Quran tuh orang kalau biasa baca Quran nggak bisa baca Arab, ngerti? Itu nggak begitu cara bacanya, karena udah kebiasa. Contoh ya. Apa anhu talaha, pasti salah. Kenapa panjangan? Karena kalau orang nggak bisa bahasa Arab, kalau bahasa Arab tahu. Kenapa? Karena yang namanya abis ada yang mati, kata belakangnya huruf hu. Nih saya nggak bicara kaidah, bicara kebiasaan. Kita tahu pasti hu-nya pendek. Minhu nggak bakal panjang, anhu nggak bakal panjang. Kalau udah lahu pasti panjang. Lihat deh, itu nggak usah bahasa Arab, ngerti. Istri saya tahu salah tuh kayaknya tuh orang baca kenapa? Oh iya dia ngerti, padahal nggak bisa bahasa Arab. Itu Quran luar biasa begitu. Tapi kita nggak bahas di bab itu dahsyatnya Quran. Karena nggak ngerti aja. Orang tahu kalau udah kata ilah rata-rata seringnya ujung ayat selanjutnya pasti jatuh. Kalau orang bilang huruf jar, iya kalau orang belajar huruf jar tahu. Huruf jar bahasa umumnya. Karena secara umum huruf jar dibaca. Orang tahu setelah huruf jar pasti di bawah. Tapi kalau orang baca Quran dia nggak ngerti dia tahu. Ya kan? Ilal masjidi, nggak mungkin ilal masjidu. Dia tahu. Minal masjidi, nggak mungkin minal masjidu, masjidah. Walaupun dia nggak belajar bahasa Arab, itu Quran luar biasa. Kalau orang hafal Quran dia nggak bisa bahasa Arab, pasti dia tahu orang salah walaupun dia nggak hafal ayatnya. Kalau orang bisa bahasa Arab tahu wajar, tapi aneh. Berapa banyak orang bahasa Arab nggak bisa hafal Quran, nggak tahu salah benar, ya kan? Kata siapa? Itu di Arab banyak orang Arab. Hafal Quran belum tentu. Nah ini mesti orang kadang-kadang bacanya aja salah. Nah ini contoh sederhana. Tapi kita nggak akan bahas bab Quran ini. Ini Quran makiyah, akidah. Ini dahsyat. Kenapa dia akidah? Karena untuk sebuah visi yang besar nggak akan mungkin dimulai tanpa keyakinan. Karena ketika kita mempunyai mimpi yang besar, ya kan kita sering hidup tuh mimpinya katanya mesti besar. Dan ingat nggak ada yang lebih besar dari surga. Nah saya bilang juga, maka bermimpilah sebanyak-banyaknya. Ayo supaya kita sukses bermimpi sebanyak-banyaknya. Nah sekarang kita tidur bareng aja kalau begitu. Ya suruh mimpi. Kan mimpi yang dimaksud bukan begitu. Orang sekarang akhirnya memahami visi dengan mimpi. Akhirnya apa? Kebanyakan kita menghayal.
Kalau saya kaya, saya mau sedekah. Maaf mas, sedekah nggak nunggu kaya. Dan sedekah nggak mesti kaya. Dan kalau udah kaya belum tentu sedekah. Benar apa benar? Emang kalau sedekah pasti kaya? Rasul sedekah nggak kaya tuh. Kenapa? Justru ketika dia kaya disedekahin lagi. Akhirnya ketika akhirat dijadikan surga dijual buat dunia, ini kita mesti mikir, wah ini udah sedekah kok masih miskin aja. Oh. Hidup Anda susah udah sedekah. Karena caranya, visinya salah. Kalau visinya ngebahagiain, biar kata tuh duit kita ngasih 20.000 nggak balik 2 juta, udah bahagia. Kenapa? Alhamdulillah kemarin makan bareng yatim. Kita bikin program makan bareng yatim, girang. Yang kiri aja ngikut, Anda nyumbang juga deh Ustaz. Buat makan ya berapa sih? Kalau buat makannya 15.000, kalau santunan gocap per anak per bulan. Anda makan aja 15.000 sih, Anda sanggup. Boleh nggak? Boleh. Kita bikin program jajan bareng yatim seminggu untuk bulan depan jajan misalnya kita kasih. Jajan gimana? Ya yang mau ikut boleh. Kita ajak anak yatim 10 orang, besok 10 orang gantian. Karena kalau sekali 50 hancur, alfa hancur sama dia. Ya musuh, biar kata yatim kan bapaknya nggak ada, kesian. Ente ngerti nggak sih hidup nggak ada bapaknya? Bengal banget. Alhamdulillah dia melarikan diri dengan cara bengal. Kalau dia stres bagaimana? Bapaknya nggak ada. Kita ajak 10 orang anak aja ke Alfa, Indomaret, Alfa atau izin terserah ya, surat dari orang tua juga boleh gitu. Datang 10 kita ajak jajan, girang. Kalau udah kegirang gitu, ente mesti diganti lagi. Ngarepin ganti yang luar biasa, aneh juga gitu. Itu udah dahsyat luar biasa. Ente bisa bahagia dengan duit 15.000, ngebahagiain orang, itu udah hebat banget. Kalau visinya sorga, dan ntar duit, ya kan ente kerja. Ente mau motor sedekah, salah. Ente mau motor usaha. Anda nggak usah kerja, Anda udah sedekah ya enggak? Kerja. Wa kuli malu, maka bekerjalah kalian. Entar bekerja sedekah, Allah ganti berlipat ganda. Jangan lagi motor, rumah Allah kasih. Kalau itu yang lebih baik buat Anda. Ada orang udah sedekah makin miskin. Kenapa? Allah mau gugurin dosanya. Karena kok makin belangsak ya? Ente tanya. Dulu sebelum ente tobat, apa yang ente? Iya Ustaz, Anda maksiat. Allah sayang sama ente. Dosa ente banyak banget. Gak mungkin kan ente dicuci sama Allah di neraka sementara ente udah sedekah kemarin. Iya Ustaz. Allah kasih terus begini dulu supaya ente gugur dosanya dikit-dikit. Allah sayang digugurin. Bicara begini. Mau kita digugurin dosanya, diseksa dulu kan? Nggak mau, Allah nggak mau gitu. Digugurin dengan cara apa? Dikasih hidup ribet dikit, nggak sulit, nggak ada hidup yang sulit, ribet. Bedanya enggak, kalau sulit susah. Ini sebetulnya nggak sulit, cuma ribet aja. Tahu ribet kan? Ente mau bikin EKTP kayaknya ribet bener, mondar mandir, nggak sulit, cuma kayaknya ribet bener ngurusinnya, iya kan? Mau nggak sama masak kan nggak ada yang sulit, ribet. Mesti bawang atuh, entah mesti nyari tepung maizena. Kita beli sebungkus, makanya sesendok doang. Ribet tuh lebih mirip complicated, tapi belum tentu sulit. Hidup tuh cuma ribet doang, complicated. Sulit maka agak. Ribet mau bini tinggal minta ngomong I'm sorry, kan gampang. Cuma ente nggak mau ngucapin kan, itu aja masalahnya. Ribut sama temen tinggal ngomong maaf deh kalau saya ada salah, selesai. Salah saya apa jadinya? Saya minta selesai, cuma nggak mau kan? Udah gampang. Hidup di jalan macet, tinggal jalan lebih pagi. Apa masalahnya? Tidur, ya kan tinggal bangun. Habis kalau tidur bangun dulu. Ya kan masih capek saat, ya kan malam udah istirahat tepat waktu. Anda nonton bola dulu, kan nanti bisa matiin TV-nya. Kan nggak masalah kan? Cuma yang jadi masalah. Nah, kecuali kalau ujiannya udah dahsyat luar biasa, ya. Tapi nggak bakal ada ujian dahsyat kecuali saat Anda ditimpa musibah berkali-kali, berarti itu orang hebat. Kok orang hebat? Nggak mungkin Allah ngasih ujian seberat itu kecuali orangnya udah sanggup ngelakoninnya. Anda nggak dikasih ujian begitu. Kenapa? Allah tahu Anda kagak sanggup. Ente hebat. Cuma karena ente nggak merasa hebat, ya wajar. Coba kalau dikasih musibahnya sama bos, ente dikasih musibah sama bos nih, dibikin hidup sulit selama sebulan, tapi gajinya 1 triliun, mau nggak? Ya kan tadi dikasih keribetan sama bos kan. Tiap bulan disuruh ngerjain sesuatu, suruh ke sono, suruh kemari. Tapi nanti digaji. Merasa berat nggak tuh ujian? Enggak, karena digaji. Kan Allah gaji lebih banyak dari itu.
Inna a'tainakal kautsar. Bukankah telah aku berikan kepada, sungguh telah aku berikan kepada engkau, aku Allah bukan saya gitu ya, telah aku berikan kepada engkau nikmat yang kausar yang banyak. Itu takkid. Orang kalau bahasa agamanya harfu takkid, huruf kata penegasan. Inna, sungguh. La in syakartum la azidanakum. Orang tahu, nggak usah pakai bahasa Arab. Ini la azidanakum untuk pendek karena dia lamnya lam takkid. Sungguh kalau kalian bersyukur la azidanakum, pasti ditambah nikmatnya. Ini penegasan. Kalimat penegasan ini biasanya ditegasin supaya kita ngerti. Kenapa? Manusia nggak ngerti-ngerti. Nabi Ibrahim disindir doang lewat mimpi. Set, anak potong. Iya, anak mesti dikorbanin. Istri nggak disindir lewat mimpi, cuma dikasih tahu, aku bermimpi demikian. Itu baru disindir doang, baru kiasan. Ngerti loh. Oh, mesti motong anak. Ismail diingetin, potong ya ayah. Allah baru ngingetin lewat sindiran, kiasan, langsung nyadar. Kita udah dikasih gempa bumi, ya kan? Udah dapet tsunami, banjir, macet, nggak kelar-kelar. Ya kan, rumah tangga hancur, ya kan, foto porno nyebar di internet, kagak tobat-tobat juga, emang bebel. Udah pakai kata sungguh, waktu kurang itu sungguh. Bener ada sumpah, swear. Kagak ngerti juga, serah lu dah, capek udah. Iya kan udah nih, kan harusnya sindiran doang. Ini hidup ngapa Indonesia makin susah ya? Mungkin jauh dari agama. Dikasih kemudian pemimpin kita begini begitu. Introspeksi, iktibar, dilihat orang kaya ada yang cerai. Kalau miskin cerai wajar, kaya pada cerai. Anda jangan ngikutin begitu. Iya benar juga, kan harusnya begitu, iya kan? Hakim ternyata mejanya 1 miliar. Hakim bukan hakim bijaksana, hakim meja 1 miliar, mejanya doang. Orang bisa nginep tuh di meja tuh. 1 miliar mah harga apa inian apa gedung apartemen kampung tuh apa namanya rusun. Oh, orang berapa banyak bisa tinggal di mejanya tuh. Ya Allah, pantesan kita hidup susah jadi meja dia. Itu kita udah kasih lihat tuh begitu kalau orang jauh dari agama. Kenapa? Orang kalau jauh dari agama yang rusak kita juga. Kenapa ente kita dan orang Indonesia pada miskin? Karena kita jauh dari agama. Kaitannya karena kita jauh dari agama dapat pemimpin jauh dari agama. Kan yang paling duit ente pemimpin juga. Yang kemudian mohon maaf gitu ya, yang katanya itu punya siapa? Itu pendapatan Freeport lari kemana? Nggak lari ke Indonesia karena itu bukan asli punya Indonesia, yang punya orang Barat sahamnya. Newmont, Ngeruk, itu punya siapa? Untungnya bukan ke Indonesia, itu karena orang bule sahamnya, ya kan? Apalagi kalau ya kita bicara soal pabrik-pabrik makanan, kita sebut atu-atu tuh, yang punya orang mana? Tinggal di Singapura. Walaupun kita gak bangga katanya ya, karena koruptor itu asli Indonesia. Wah, luar biasa. Asli. Pertanyaannya, kan koruptor lahir dari masyarakat kita. Ternyata kalau masyarakatnya rusak, yang rugi kita juga. Ini bangsa luar biasa. Kan pemimpin ente gak dekat sama agama. Ya kalau kita mau pengen pemimpin yang baik, dekat sama agama. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Jadi udah ditegesin sungguh. Allah udah kasih inna a'tayna. Ini kan maknanya telah gitu ya. Telah ini pertama udah. Itu kan udah nikmatnya udah banyak banget. Allah kasih, coba deh mikir. Udah dikasih hidup, makan, napas. Coba, saya nggak bilang kalau napas mesti bayar. Coba kalau mobil mesti bayar. Bingung dah kita gatel, wah bayar kucing. Jangan, udah gatel banget ya enggak? Iya kan? Bagus, BAB nggak bayar, kecuali di WC umum. Coba kalau BAB sekali BAB bayar, kita udah mulus-mulus belum ada duit. Jadi maksudnya, ini nikmat yang kecil udah gede banget. Udah pada nikah sebagian. Itu kan nyari suami susah loh. Nyari istri juga susah loh. Bagus ada yang mau sama kita, udah nikah, udah punya anak lagi. Artinya, wah itu luar biasa. Yang gak punya anak udah stres sampai sekarang. 4 tahun nikah belum punya anak. Kayaknya dapat anak babu, bagaimana? Itu kan stres banget tuh. Terus bagaimana modelnya? Itu kan nikmat yang udah punya anak harusnya bersyukur luar biasa.
Pertama, makna telah itu emang udah banyak. Yang kedua, telah itu jaminan. Jaminan, sungguh. Nah, Kausar ini di antara maknanya adalah jaminannya sorga. Telaga Kausar. Ulama mengatakan dalam tafsir Tabari, Kausar ini dimaknai, sebagian ulama, mayoritas bahkan katanya, menyatakan Kausar ini udah dijamin. Sungguh telah diberikan kepada engkau sorga. Ente tahu nggak bahwa kita nih di sini udah Allah jamin sorga udah buat kita. Kullun ummati yadkhulul jannata, tiap umatku masuk sorga. Udah dijamin sorga buat kita. Apalagi yang kita sedihkan. Secara umum Kausar juga dimaknai dengan dari kata kathir, yang maknanya nikmat yang banyak. Di antara nikmatnya nikmat nubuah. Alhamdulillah kita masuk udah ada Islam. Jadi cara cebok kita tahu. Ada kan cara cebok lewat Islam? Ada. Pakai tangan kiri. Jelas dalam Islam. Pakai air kecuali nggak ada baru pakai tisu. Kita air banyak kita pakai tisu sekarang. Baunya masih nempel. Ya Allah, apa yang nggak geli? Padahal yang bersih apa? Air. Diajarin dalam Islam mau diatur. Hotel-hotel ngikutin model barat, pakai tisu. Apa yang nggak geli? Ya wallahu a'lam gitu. Kalau kita terpaksa, mesti jalan nggak ada air, pakai daun. Ini pilih daun, ntar kalau daulat bulunya gatel nggak? Ini saya ngingetin doang kali kalau mau naik gunung ya nggak? Ini kalau naik gunung di bawah apa tisu? Buat tisu yang banyak. Kenapa nggak usah pakai daun? Nah, tapi Islam udah ngajarin. Orang baru tahu sekarang ke gunung apa? Islam udah ngajarin pakai daun, pakai apa tanah-tanah dan lain sebagainya. Kalau pakai batu kan bisa berdarah-darah. Tapi Islam udah ngajarin. Nggak ada air itu tayamum. Islam udah jelas lengkap loh. Cara nguburin orang aja di Islam ada. Cara ngelamar perempuan ada caranya. Cara nikah, nikah mesti begitu. Enggak, dalam Islam cukup bapaknya. Jadi nggak mahal. Yang mahal kan gaya hidup kita, ya kan? Nikah mahal, murah. Ya penghulu ke rumah Pak bayar gopay, kan nggak mesti ke rumah. Kalau kita mau sederhana, kalau kita nggak mau kelihatan keren, datang. Ini kemarin ada nikahan tetangga saya, udah nikah, datang aja ke penghulu. Tanggal sekian Pak, saya mau nikah di penghulu, coba pego selesai. Udah nikah, udah nikahin bapaknya, penghulu cuma nyata doang. Yang mahal di mananya? Kita aja kebanyakan gaya. Ya kan mesti ngadain resepsi. Resepsi kan karena Nabi buatlah pesta walaupun 1 ekor anak kambing. Berapa anak kambing sekarang? Nah, kambing juga mahal. Siapa bilang? Saya beliin sini harga gopek. Itu daerah miskin itu ternyata kalau potensi diangkat, nggak mau diangkat, potensi hewan ternak. Kita ada ustadz di sana miskin banget. Ternyata dia potensi, dia bisa ternak kambing. Makanya di sana kita modalin kambing. Berapa harga kambing yang sekarang di Jakarta? 1 juta. 1.100.000 kemarin. Idul Kurban berapa beli? Standar. Yang miskin berapa harganya? Yang miskin, yang kecil. Hah? 7 apa? Ada yang beli 700 di Jakarta. Ayo. Berapa yang paling kecil? Lihat. 1,5. Itu lembaga saya Komunitas Infak, Komunitas BBM cuma 1 loh, bahkan 950 membuka harga buat diantar ke rumah. Ini bukan promosi jualan, ngingetin gitu ya, ke rumah. Dan juga ngirim ke daerah itu sampai ada yang nawar, Ustaz kita ada 9,5, gimana? Ente ada 800, kita kasih kambing, tapi bawa sendiri. Ya kan kalau 800 memang harga dasar kita ngambil. Kalau kita anterin kesian anak-anak, dananya buat infak semua untungnya. Untuk 15 juta buat infak semua tuh anak-anak nyari buat. Ya alhamdulillah saya luar biasa gitu ya. Tapi yang menarik adalah bahwa ternyata itu kambing, itu kan kemarin anak-anak karena nggak biasa tahun kedua. Itu kambing di daerah wisata dia bilang, "Saat saya antar sampai tempat, Saat." Itu kemarin hari terakhir saya telepon, itu yang harga 1,5 di sini 800 dia siap anterin. Ini pada kecil-kecil lah, saya bilang. Sampai saya bilang, nih pedagang banyak penipu nih. Nih kambing dibilang sekian-sekian, tapi kecil-kecil banget dikirimnya. Bisa siapin nggak? Siap, nanti saya kirimin. Yang 800 sudah gede. Ternyata potensinya tuh luar biasa dan dia siap nganter. Nah yang menarik adalah potensi itu kita nggak garap. Kita nggak garap segala macam. Ini contoh ya, contoh
Kalau kita mau contoh, nah ternyata tuh ustadz tadi menyadari betul bahwa kalau seandainya umat Islam mau menyadari bahwa Allah udah jamin selama kita mau berbagi, memberi dan lain sebagainya, ternyata bukan cuma orang yang untung, manusia lain itu jadi mudah. Ternyata harga kambing itu dengan harga jual selisih 500.000. Ini saya terang-terangan supaya nanti kalau mau nawar kambing, bukan karena kita nggak mau kalau kita dana nggak ada sama sekali, kita tahu harga dasarnya. Yang penting saya korban dah. Misalnya begitu ya. Kita kaitannya ke yang tadi. Ya, kembali ke masalah tadi bahwa sungguh telah Allah berikan kepada kita, Allah udah jamin tuh. Surga Allah udah jamin. Yang kita stresin apa lagi? Dan Allah kasih nikmat yang besar, nubuah. Apa aja dalam Islam ada aturannya. Apa yang nggak ada dalam Islam? Mau didik anak udah, mau nikah tadi ada. Ternyata harga kambing cuma segitu. Kalau kita mau akikah sampai ke rumah kita bisa cari. Masa saya nggak punya duit? Tanya dulu. Ternyata di Cilengsi kita punya daerah yang digarap oleh teman-teman kita tuh. Itu ada orang situ yang buka akikah di daerah situ dengan hak kambing sendiri. Di situ murah, cuma 700. Kambing yang kecil standar. Maksudnya, saya nggak bisa akikah. Ya dalam Islam masih bisa. Kita pesan dari sana diantar kemari. Di sana udah untung, kita dapat juga akikah dengan cara murah. Ternyata dalam Islam nikah murah, cukup dengan kambing atu. Islam udah ngatur loh. Terus kalau nikahnya ribet, karena kita kebanyakan kepengenan. Islam udah atur cara nikah dengan gampang. Zaman Rasul malah yang perempuan itu di kamar. Jadi nggak usah pakai beli baju yang mahal-mahal, mesti ke penjahit ternama. Sekarang nggak ada penjahit yang nggak ada namanya, semua ada namanya. Kalau nggak ada bingung kita manggilnya. Oh ini penjahit saya mah orangnya punya nama tuh. Ya, kalau nggak punya nama, nggak punya KTP. Tapi yang menarik adalah bahwa di Islam tuh nikmat paling besar di kita, Islam tuh nikmatnya. Jadi Allah udah ngasih nikmat tuh udah gede banget. Cuma kita nggak sadar. Apa sih di Islam yang nggak ada solusinya? Apa masalah kita? Masalah keluarga yang kecil. Islam udah atur semuanya. Mendidik anak, ku anfusakum wa ahlikum naro, ya kan? Menikmati hiburan dengan cara murah. Tafakaru fi khalqi wala tafakaru fil khalqi wala tafakaru fil khuluqi. Ya berpikirlah tentang ciptaan Allah. Ajak jalan-jalan anak-anak. Jalan-jalan masih ada yang murah. Banyak jalan aja, kita ajak muter di kuburan murah. Kan jalan-jalan, sehat lagi. Ya kan? Ini sebetulnya banyak yang. Jadi dalam Islam apa sih nggak ada solusinya? Nggak ada. Cuma kita mau nggak? Wah saya mau hidup senang. Wah makan enak. Ente makan enak. Ente beli tahu gejrot cuma 2.500. Tinggal pilih tahu gejrot beneran atau tahu gejrot palsu. Yang palsu tahunya tahu Sumedang, agak asin. Kopongnya lebih banyak, pakai cuka. Tahu gejrot Cirebon, jangan dibahas sekarang dah. Ntar aja SMS saya dah. Enak lain rasanya dah. Tapi maksudnya apa yang kita makan gak enak? Kita makan barang anak yatim, makan apa aja enak. Nah ini yang kadang-kadang kita sadar, nikmat terbesar itu Islam. Cuma kita nggak pakai, bingung akhirnya hidup. Nah kita hidup santai-santai aja kayaknya. Hidup nggak berat. Yang berat adalah kelakuan kita bikin masalah. Sehingga kata tasawuf, walaupun belum tentu benar nih mengibaratkan saja. Ya Allah nggak nyiapin api nih kata orang tasawuf, tapi belum tentu, bukan berarti benar, tapi pengibaratannya luar biasa. Allah nggak nyiapin api di neraka. Terus ente bawa sendiri tuh api, dosa ente bawa ke neraka. Wajar kalau ente angus. Ente nyakitin orang, dendam, ngebakar diri sendiri. Ente ngerusak orang, makan duit orang, wajar. Nggak usah bingung-bingung, itu mimpi, dosa tadi ngimpi di kepala kita. Itu yang ngebakar kita. Wah lu jahat banget ya, kan ente yang bikin siksaan itu. Orang nuntut segala macam kezoliman dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Tapi kita percepat. Sungguh telah aku berikan nikmat yang banyak. Cuma kita nggak sadar. Nikmat yang kedua kemudian ilmu.
nikmat ilmu. Kita kan udah pintar, pakai dong ilmunya. Kan kita tahu cinta nggak mesti memiliki, udah ada ilmunya. Ngapain galau kalau nggak jadi nikah? Kan ilmu udah ada, ente nggak pakai. Kan tahu ilmunya apa? Take and give. Kalau kita memberi, kita akan menerima. Ya kalau mau hidup dengan keadaan baik, memberi kebaikan, nanti kita dapat kebaikan. Itu umum, secara umum orang ngerti. Tapi kok nggak dipakai? Lisanul hal afsal min lisanil qaul. Ucapan, perbuatan, keteladanan lebih utama daripada omongan. Udah contohin aja kalau jadi pemimpin. Kan udah tahu ilmunya, tapi seringkali kita nggak pakai. Al ilmi layunfa, ilmu yang nggak ada gunanya. Nah jadi ternyata nikmat dari Allah tuh dahsyat. Allah jamin surga, Allah kasih Islam. Kita masih merasa stres juga. Apa masalahnya? Karena kita jauh dari agama. Dalam surat At-Tolaq, iza talaqtum nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Ketika kita punya masalah terbesar di keluarga, solusinya dari Allah sederhana ternyata. Apa masalah terbesar di keluarga? Di keluarga masalah terbesarnya apa? Cerai. Pak, kalau anak saya meninggal, ya terbesar, tapi nggak paling besar. Kenapa? Karena keluarganya masih ada. Nah, kalau cerai, keluarga hancur. Terbesar di keluarga masalahnya perceraian. Karena ketika perceraian terjadi, keluarganya hilang. Apa ketika masalah terbesar itu Allah contohkan dalam Al-Quran ketika kamu mau talak dan lain sebagainya. Wattaqullaha rabbakum. Ente bertakwa sama Allah. Ternyata perceraian terjadi, rumah tangga hancur, berantakan karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Oh begitu? Iya. Kalau orang cerai karena jelek masih pantas. Ini yang cakap-cakap cerai. Bos saya cerai Pak karena istri saya tonggos, saya tonggal, daripada anak saya tak hancur bagaimana Pak? Ya wajar, masih masuk akal gitu. Nah ini pada cakep. Kan berarti cari masalah. Suami cinta sama istri, dia nikah, itu dapat istri aja karena dia menikah dengan yang dia cintai. Itu udah sebuah bahagianya nikmat. Benar. Itu teori kan? Ente berhasil nikah dengan orang yang Anda cintai, itu kan udah segede-gede nikmat. Miskin aja nikah dengan kekasih hati, itu udah dahsyat luar biasa. Miskin, nggak apa-apa, nggak punya harta. Yang penting kita punya cinta. Teorinya dapat. Nah pas setelah punya cinta, udah punya anak, udah punya istri, dapat anak lagi, dapat duit, udah punya rumah, masih berantem aja. Kenapa masih berantem aja? Kan harusnya mikir. Berarti ada yang salah dong. Islam tuh simple, kita yang bikin ribet. Ya kan kita yang bikin ribet. Kalau kita mesti matching semuanya, kan kita ngeribetin diri. Baju nggak sewarna, kita was-was. Padahal nggak ada masalah. Wah nanti nggak sewarna. Pas artis pakai nggak sewarna, yang pakai Mulan, jadi keren malah. Iya kan? Yang pakai Lady Gaga, oh jadi dahsyat. Ya ngapa kita mahal berbeda selama nggak buka aurat. Jadi kita ngeributin diri sendiri mesti matching. Kalau pita kuning, baju kuning. Yang pakai kerudung kuning, kaos kaki kuning, gigi mesti kuning. Tapi masih gigi nggak jadi. Waduh jangan deh. Repot juga, mata kuning, belek mana-mana. Wah penting matching. Misalnya gitu. Jadi kita ngeribetin diri sendiri. Rumah mesti begini, ini nggak usah ngikutin orang. Nikmati apa adanya. Sama keluarga aja itu udah indah banget. Udah bisa jalan-jalan ke swalayan, walaupun cuma beli teh kotak atu, ya enggak? Udah luar biasa. Zaman dulu nggak ada teh bentuknya kotak, itu udah bangga banget. Tapi kita ribet sendiri hidup. Jadi Allah kasih ilmu, cuma kita nggak pakai. Nah hadirin sekalian, bagaimana kemudian ketika orang melupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, jauh dari agama, hidupnya keluarganya berantakan. Tapi bagaimana ketika orang menyadari nikmat dari Allah luar biasa, hidupnya indah. Suatu ketika ini bapaknya Imam Syafi'i dikisahkan gitu ya, dikisahkan bahwa dia orang yang hobi nyari ilmu, bahagia dengan mencari ilmu. Orang kalau rajin belajar itu nggak ingat makan, ibaratnya bahagia nggak? Bahagia. Anak kita makanan banyak, tapi nggak bahagia. Contoh nih anak kita main game, walaupun game HP begitu tuh disuruh makan susah. Kenapa? Saya nggak makan nggak apa-apa. Yang penting game main.
Manusia kalau udah punya kebahagiaan, udah punya visi, dia nggak penting. Kalau udah punya cinta, dia nggak penting nggak makan. Yang penting bisa sama anaknya, yang penting bisa ada suaminya. Ini udah ada suami, udah anak, masih ribut juga, makanan banyak. Berarti kita nggak bersyukur. Imam Syafi'i bapaknya tuh melanglang buana nyari ilmu girang, nggak makan nggak apa. Suatu ketika dia jalan ketemu apel di sungai ngambang, diambil, ini siapa? Bismillah. Udah di jalan segala macam, Bismillah, kita makan, insya Allah berkah. Lapar. Dia baru ingat, iya Bismillah atas nama Allah. Tapi kan hak orang. Jadi walaupun tujuan kita karena Allah, niat kita karena Allah, tapi kalau nggak sesuai dengan cara yang benar, tetap dosa. Ya, ini kan nggak tahu. Ya tetap kan Allah tanya ngapa dimakan, kan gak usah dimakan bisa. Ya kan? Ya sayang, apelnya kan kita nggak tahu punya orang. Kalau airnya air ngalir, punya siapa aja. Jadi apelnya nanti kumpul, pegang jilat-jilat aja tuh air kalau. Ya kan apelnya nggak ngapa-ngapa, terus cuci lagi. Ya, gua dimikir, masya Allah. Itu baru apel doang, baru apel dimakan. Belum duit orang, belum nipu orang, dimakan juga Bismillah. Kita kadang-kadang nipu, bohong, Bismillah juga lupa. Aduh, pas udah kenyang baru Alhamdulillah. Kenyang aja Alhamdulillah. Tadi lapar Bismillah dulu. Tapi yang menarik adalah itu dimikir ya Allah. Tuh bayangin, ternyata orang kalau dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala, dia mikirin makanan. Karena makanan membuat kita resah atau enggak dari makanan juga. Kita makan udah banyak, masih stres juga. Orang yang kurus asik-asik aja nggak makan, ya kan? Dia kan makan kuaci, atuh. Saking bahagianya makan kuaci, kulitnya ditelan. Dia udah stres banget, malas ngupasin, jadi sebenarnya. Tapi kalau kuacinya biji semangka, wah susah dah. Kalau biji matahari masih gedean, nih biji semangka disuruh kupas. Kita makan asin-asin, nggak tahu tuh digaremin apa keringat yang bikin, kita nggak ngerti lah. Penting enak, girang aja. Oh, orang kalau belum ngerasain begitu, wah luar biasa. Nah, dia makan astagfirullahaladzim, langsung dicari, disusulin, lihat kebun, ini kayaknya kebun apel, datang ada patua, ini orang pintar, orang hebat. Pak, saya begini. Oh begitu, saya minta redonya. Oh nggak semudah itu. Orang nanam capek, ente ketemu ente makan, nggak semudah itu. Ente bisa cari dulu, minta keredoan. Ibaratnya begitu. Jadi nggak semudah itu. Lo terus mesti bagaimana? Ente mesti ganti rugi. Kerja di kebun saya sebulan nggak saya gaji. Gitu dia ngomong gitu kan? Ya nggak pas juga Pak. Apel atuh kita kerja sebulan. Pak mohon maaf aja, masih bagus ada orang kayak saya Pak, masih minta redo. Yang lain loh Pak, dimalin Pak. Bagus, saya masih bagus, yang lain nggak begini-begini amat. Masih bagus saya ngomong, Bapak nggak tahu diri juga sih. Dia sudah ganti, iya saya ganti. Kalau kerja begitu kan nggak ada pantas-pantasnya, nggak sebanding Pak. Oh gitu bisa komentar. Kakek kagak tahu diri itu bisa kagak. Oh gitu komentar panjang dah. Kita naik ojek belum ngomong Bang, antar ke situ, nyampe di situ Kang ojek ngomong berapa? 50.000. Bang deket doang 50.000. Biasanya nggak segitu ya, ini nggak biasa Pak. Saya lagi sakit ngantar Bapak. Kita ngegerutu, yang salah kita tanya dulu berapa. Kalau kita udah naik kemudian mesti begitu, yang salah kita. Beli bakso, kecuali ditulis harganya tuh sekian. Terus pas kita nanya kok segitu harganya, oh itu harga dulu. Nah baru itu niatnya mungkin dia niat berbohong. Baru kita boleh protes. Kita makan bakso nggak nanya berapa Bang, 50.000. Abang bagaimana sih? Lu ngapa kan lu punya mulut? Tanya dong. Nggak boleh dalam Islam melakukan sesuatu nggak ada akadnya. Jadi kalau kita salah, kita yang kena. Saya naik ojek dulu segala macam ke gunung, nggak ngomong, tahu-tahu ditembak sekian. Ya iya, hak dia. Yang salah saya bayar. Semoga berkah Pak. Gitu. Semoga berkah. Gitu. Saya nggak redo Pak. Begitu juga akhirnya. Ya elah. Yang salah siapa? Saya. Apa sih? Agak tanya tadi. Tanya. Kalau nanya bisa nawar lagi. Berapa Pak? 50.000. Bisa turun nggak? Goceng ya? Wah kira-kira aja. Ya enggak kan orang nawar boleh. Lu naik ojek yang lain soalnya dah. Tapi yang menarik adalah sebulan siap Pak? Siap. Ya lebih penting bagi kita dosa kita hilang daripada kita takut rugi soal duit. Tuh yang utama. Jangan ngambil yang bukan hak kita. Kita keluar dari masjid, sendal kita hilang. Ada sendal jelek kita bawa, ya Rena kita bawa yang jelek kan. Bukan redo namanya tuh.
Kita masih maling. Nah, tuh sendal jelek punya siapa? Orangnya nyariin. Yang jadi masalah, ya kan dia ngambil sendal kita, ya, tapi kan itu belum sendal yang ngambil. Nah, itu kalau orang yang ngambil nggak redo, gimana? Ya tadi ngambil, ya sama, dia maling, nanti kesel, nanti maling juga punya orang. Tanya marbot, bot punya sendal nggak lu? Gua pakai dulu, boleh nggak? Ya, tapi kalau Jumatan kita nungguin marbot kan lama. Mending kita jalan kaki ketahuan cari sendal jepit di luar. Selesai. Gara-gara sendal nggak seberapa kita ke neraka kan gak enak juga. Oh, dalam Islam tuh mikirin. Anda mikir itu sendal Anda. Ganti jelekan, redo dah, Anda biar diambil yang cakepan, Anda redo pakai yang jelek. Menurut ente, yang punya yang jelek bingung kan, jalannya tinggal atu-atunya, di jelek masih diambil juga. Benar-benar kemaling tuh kan begitu akhirnya. Udah jelek masih diambil juga. Ya kan, Anda pernah cerita tentang kisah yang pohon kacang. Orang nanam pohon kacang, yang anak kecil tuh diumur-umur, kemudian udah miskin, dikasih fatwa pohon bin kacang, nunggu gede, dia panjat ada istana, dapat telur emas diambil, akhirnya dengan telur emas itu dia kaya. Pernah kisah itu? Ini kan kisah maling. Ini ngajarinnya gak benar. Itu dia ngambil telur emas, udah izin belum yang punya? Bikin film selanjutnya. Ada film selanjutnya saya menarik tuh, film tuh buat anak-anak bagus. Ternyata gara-gara dia ngambil telur emas itu, masyarakat itu jadi gersang, hancur kehidupannya. Dia bahagia, dia sukses, ternyata orang lain rusak. Itu cerita hati-hati, itu ngajarin ngambil, dia ngaling ayam emas. Dia bukan hebat karena nolong orang, dia nolong orang tapi dia maling. Percuma kita sedekah, kita zakat kalau korupsi. Tuh ternyata, iya benar ya. Kita dulu cerita begitu kan, si kancil licik, pinter, jadilah kancil, tukang tipu. Kancil kan tukang tipu, apa kura-kura yang cerdik, tipu. Tukang cuci, ternyata kura-kura temennya, dia juara. Kenapa juara? Karena dia nipu. Masa menang dengan cara nipu? Dongeng banyak tipuan tuh. Ya Allah, kesannya pinter tapi nipu. Tuh bangsa kita akhirnya begitu. Nah hadirin sekalian, ternyata ya udah dah, biarin deh Pak, saya kerja disuruh kerjanya getol lah gitu. Islam tuh begitu. Kerja tuh getol, kenapa? Nikmat udah banyak, Allah kasih udah hidup. Saya kerja, ya enggak, daripada saya nyari ilmu berpahala. Ini kerja bantuin orang kan berpahala juga. Enggak digaji, kerja karena hak kewajiban dia kerja getol, semangat. Enggak digaji aja berkah. Kenapa? Karena dia tahu tugasnya. Kita udah kerja digaji masih malas juga kan, kelewatan. Ya tapi gajinya nggak pasti, tinggal keluar. Apa susahnya? Wah tapi saya banyak hak saya nggak dikasih, tinggal tuntut. Kerja mah tetap yang terbaik. Apa? Inallah katabal ihsan ala kulli syai. Allah wajibkan yang terbaik terhadap segala sesuatu. Lakukan yang terbaik, bukan diganti bos. Allah kasih rezeki, kan rezeki bukan cuma dari bos. Kalau Allah redho, rezeki bukan cuma digaji. Kita yang nutup rezeki kita, ya dari gajian doang. Itu ada berapa banyak donatur itu tadinya kerja sambil bisnis, bismillah. Rezekinya bukan, akhirnya berhenti kerja. Kenapa berhenti kerja? Dia udah jualan online. Ibu-ibu jualan panci, ya kan, panci-panci segala macam, jualan kue, jualan apa, akhirnya kaya dari situ. Nah, 1 miliar asetnya loh. Karena rezeki kita bukan di kantor, rezeki dari Allah. Cuma kita yang nutup, saya di kantor aja cukup ya, udah segitu aja. Kalau minta yang lain bisa, apa bisnis, apa yang lain, minta rezeki dari Allah. Ya Allah berikan rezeki yang berkah. Ya Allah barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kembali ke masalah tadi, dia kerjanya getol. Kenapa? Kan berpahala juga kerjanya. Nah kalau udah dapat pahala nggak usah ngegerutu. Ibu-ibu nyambel buat suami, berpahala nggak? Suami redo, surga nggak kira-kira? Surga. Kenapa nyambel sambil ngegerutu? Udah capek, ulekan pecah, sambal gak enak. Kan jadi malas-malas juga kita akhirnya. Nah ini yang mesti dipahami betul-betul. Dia kerja, udah rapi kemudian, Pak saya udah selesai, kira-kira saya udah boleh jalan, Bapak udah redo. Oh ntar dulu, apa lagi nih? Enggak, kerja kamu bagus segala macam, saya mau nikahkan dengan putri saya. Putri pemilik kebun. Wih, kalau mikir duniawi, wis luar biasa. Oh boleh Pak, kan gitu harusnya. Boleh Pak, tapi kita pikir bagaimana? Ditanya dulu kondisi anaknya, anak bapak bagaimana, soleh apa enggak, kan begitu. Oh anak saya dia agamanya baik, cuma dia punya cacat, matanya buta.
mulutnya gagu, kupingnya budek, tangannya buntung, kakinya lumpuh. Itu suster ngesot Pak. Kita mikir, Bapak kira-kira aja kalau nawarin anak. Ya kan, lu masih cowok apaan? Tadi lu ditawarin mau, ya kan kita ngeliat gedungnya pas, wow, harta ya enggak. Ya ini begitu, ya enggak sebanding. Enggak dia bilang, saya istikharah dulu tuh. Yang terbaik bagi seorang muslim libatkan Allah. Bukan kita udah dilamar orang atau ngelamar orang emang udah gak cocok, kita udah nolak, baru kita istikharah. Ah kayaknya jelek banget orang. Saya istikharah dulu ya. Jangan jadikan istikharah alasan buat nolak orang. Sama yang comblangnya, gimana jadi enggak gue udah istikharah, kayaknya nggak cocok. Istikharah itu kan istikharah ke Allah, kita istikharah jadi alasan kita buat nolak orang. Harusnya jangan ditolak dulu. Ya bismillah deh, kalau emang jodoh saya sih bismillah. Saya sholat dulu dah. Ya Allah kalau dijodoh tuh jelek banget ya Allah. Tapi kalau jodoh nggak apa-apa dah. Saya terima, kan begitu kudunya. Bukannya di sini nggak usah dah. Istikharah juga udah formalitas, emang udah nolak. Dapat cowok ganteng, istikharah dulu. Ya udah nerima baru istikharah. Ya dia ganteng sih, tapi saya istikharah dulu. Ya Allah kalau emang jodoh saya, alhamdulillah ya, kalau bukan ya tolong jodohin ya. Gimana ke caranya? Wow. Enggak, dia istikharah. Dia bilang, ya enggak ada alasan dia buat nolak. Kenapa enggak ada alasan buat dia buat nolak? Kan orang yang penting perempuan tadi solihah. Luar biasa, orang kalau visinya tuh begitu, kita puyeng-puyeng banget. Nih tangan nggak punya, matanya bu, ini ada orang model begini kali ya. Wah datang lagi ngelamar. Nah di zaman dulu kan, sampai kayak orang Betawi dulu juga kalau nikah tuh perempuan di kamar. Jadi kalau bilang, wah perempuan kok di kamar, emang zaman dulu begitu, sampai sekarang juga begitu. Kenapa? Itu perempuan saya yang lamar, cantik emang saya yang jodohnya. Ntar kalau ditaruh luar ente naksir kan repot, kita jadi berantem. Biarin aja perempuan di kamar, boleh. Mau taruh luar, ya bukan itu yang terbaik. Yang terbaik ya udah di kamar. Atau dipisah, perempuan itu terbaik. Kenapa? Justru kalau dipampang begitu ada yang naksir, nanti tanggung jawab. Lihat perempuan, istri kita dipajang-pajang begitu, ada yang lihat, cakep juga ya, bodinya padan, mantap. Begitu. Kita foto-foto yuk, boleh. Tapi di dalam kamar dia nggak lihat. Kau lihat. Ketika dia nggak lihat, udah rapi nikah, dinikahin bapaknya. Kalau sekarang udah tanda tangan, si takli kan begitu. Udah rapi, kemudian barakallah, dia kamar. Dia assalamualaikum, ya kan walaupun dia nggak bisa jawab, yang penting dia udah salam. Yang nggak bisa jawab semampu dia dalam hati. Dia salam, dia nyaut, waalaikumsalam. Lah katanya gagu, adanya nyaut nih. Jangan-jangan salah kamar ya nih. Dia ketok pas dibukain, lah katanya buntung. Pas dibukain ternyata cantik, walaupun cantik relatif ya, jelek mutlak kan gitu. Wah dia pas dia lihat ternyata, masya Allah cantik. Kalau kita begitu nggak nyangka, emang udah rezeki gua, rezeki gak bakal ketukar. Itu kita. Bagaimana? Ini bukan jodoh saya. Balik dia. Pak, mohon maaf, kamarnya sebelah mana tadi? Yang itu tadi, oh nggak mungkin Pak. Itu bukan jodoh saya. Biar kata cantik, itu bukan jodoh saya. Jodoh saya yang buta. Dia bisa ngeliat, dia bisa ngejawab, dia punya tangan, itu bukan jodoh saya. Mana? Istri saya di sebelah mana? Wah luar biasa tuh orang. Kita dapat bonus 1 juta, tahu-tahu dikasih amplop sama bos 3,5 juta. Wih, nggak nyangka bos. Udah rezeki, udah dah 3,5. Emang rezeki nggak kemana? Rezeki nggak kemana? Orang nanya bos 3,5 nggak salah kasih bos, ketukar kali bos. Ngomong dulu, ini punya saya bukan. Ada apa? Ya kalau Ustaz ngalaminnya sering ya, walaupun ketukar jadi dikitan gitu. Kalau dikitan diam aja, mau rezeki orang kali. Nah tapi kalau banyak kan ngeri. Ini hak saya SMS, mohon maaf. Kemarin biasanya saya dikasih di sini segini, kok ini kebanyakan segala macam. Apa ketukar gitu. Ntar diambil lagi dia. Ya urusan dia mau ngambil apa enggak, yang penting jangan sampai orang ada di kita. Kalau udah emang hak kita, nggak bakal kemudian hilang. Allah ganti yang lebih baik. Nggak mau deh. Apa kata bapak tua itu? Yang dimaksud matanya buta, dia nggak pernah lihat apa-apa kecuali yang baik-baik. Mulutnya itu bisu, dia nggak bisa ngomong kecuali yang baik-baik.
tangannya itu lumpuh, dia nggak bisa ngerjain apa-apa kecuali yang baik-baik, begitu. Dan telinganya budak, dia nggak bisa dengar apa-apa kecuali yang baik-baik. Luar biasa. Ternyata orang kalau niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, hidup udah bahagia aja udah. Dia yang lumpuh aja jadi Allah kasih yang sempurna, lebih bahagia lagi. Dari suami istri yang bagus begitu, lahirnya siapa? Anak-anak yang benar. Jadi kalau yang Imam Syafi'i, siapa ulama yang kenal? Termasuk paling kaliber untuk kalangan ulama. Hafal Quran dari kecil, dari belum balik udah hafal Quran. Masih ya puasa masih belum sempurna. Maksudnya ibarat kata Ramadan masih belum puasa, orang masih minta fatwa ke dia. Karena kecil kan boleh nggak puasa. Anak kecil udah dimintain fatwa. Bagaimana bisa begitu? Ternyata keluarganya inna a'tayna kal kausar. Nikmatnya banyak Allah udah kasih ke kita nggak sadar. Untuk itu kita percepat fasholli li rabbik. Maka sholatlah. Pertama waktu udah habis ya. Ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tegakkan sholat. Ibadah, taqarrub ila Allah. Kalau kita bahas panjang, li rabbik. Sholat itu buat Allah. Ternyata banyak orang sholatnya bukan buat Allah. Sedekah buat Allah, banyak sedekah niatnya bukan buat Allah. Memberi buat Allah, banyak yang memberi bukan karena Allah. Lah sholat buat siapa lagi kalau bukan karena Allah? Banyak yang niatnya bukan karena itu. Niatnya supaya sembuh penyakit. Niat itu karena Allah, kita cinta sama Allah. Masalah sembuh penyakit tinggal minta. Memang kenapa kalau begitu? Orang kalau niat awal udah berubah, nanti penyakitnya sembuh, sholatnya berhenti. Lihat dah. Sholat itu karena Allah. Nanti penyakit sembuh, nggak usah nunggu sholat, sekarang juga minta, boleh. Ya Allah sembuhkan penyakit saya, selesai. Ya saya mau minta mobil, ya nggak usah nunggu sedekah, sekarang juga bisa. Sedekah mau ente punya mobil mau enggak, sedekah aja. Karena Allah, one heart berkorban. Kalau kita bahas berkorban luar biasa, kita kaji nggak akan kelar-kelar. Inna syani akahual abtar. Sesungguhnya orang-orang yang mencela kamu. Nah, ada orang yang suka nyela orang yang dekat sama agama, orang yang suka nyela orang yang dekat sama Allah, orang yang suka nyela ngomong agama mulu. Hati-hati, dia terputus berkahnya, terputus kebahagiaannya, dan terputus nanti dengan nikmat Allah di hari kiamat. Sesungguhnya orang-orang, nah ini kaitannya dengan asbabun nuzulnya ketika Nabi dikatain sama orang Arab, wah Nabi keturunannya udah pada meninggal, terputus deh Nabi itu. Nikmatnya lebih besar daripada soal keturunan, kecil masalah keturunan. Dan apa yang terjadi kemudian ketika akhirnya sungguhnya orang-orang yang ngomongin Nabi begitu hancur udah. Sejarahnya habis, keluarganya berantakan, dan akhirnya terbukti menjadi kaum pecundang ketika Islam bangkit dan menang. Sama, Anda boleh ngomong Islam jelek, Anda boleh nggak percaya soal sistem Islam yang baik, Anda boleh, maaf, Anda udah terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah Allah jadikan di hati kita rasa manis ibadah. Itu nikmat luar biasa. Itu nggak bisa orang beli sama sekali. Terputus sama kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ternyata ketika kita baca surat ini, dahsyat. Bahagia itu sederhana. Cuma kita yang bikin bahagia itu jadi simple, jadi ribet luar biasa, jadi complicated. Hubungan kan sederhana, married atau non married. Ada hubungan complicated, mungkin juga. Ya, hubungan baik-baik saja, hubungan kurang baik. Kalau complicated bingung hubungan apa gitu ya. Ya kita yang bikin ribet ceritanya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, berhubung waktunya sudah habis, cukup sekian dulu Pak Ustadz ya. Mungkin tutup dengan doa Pak Ustadz. Baik, kita tutup sama-sama dengan doa. Kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'iman, hamdan syakiran, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku min bagi jalali wajhil karim wa li azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah, ketakwaan, ampunan dan juga kekayaan. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami mendirikan salat. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan pasangan kami, anak-anak kami, keluarga kami, istri kami menyejukkan mata dan hati kami. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa azwajina wa auladina wa dzurriyyatina min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, anak-anak kami, keluarga kami ahli Al-Qur'an, min ahlil khair, min ahli jannah. Jadikan keluarga kami, anak-anak keluarga kami jadi ahli Qur'an, ahli khair, ahli jannah, ahli takwa ya Allah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ayah kami, bunda kami, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami, menimang kami, menggendong kami sedari kami kecil. Izinkan kami mampu buat mereka bangga, bahagia saat mereka masih ada, ketika mereka sudah tua dan ketika mereka sudah tiada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, kemuliaan di dunia dan di surga. Jauhkanlah kami dari api neraka. Masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah, ridhamu yang paling tinggi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan begitu cukup kini ditutup. Alhamdulillah subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.